Kita awali dulu, dari mana datangnya pengetahuan? Pengetahuan datangnya adalah dari data. Data menghasilkan sebuah informasi, kemudian informasi itu akan menjadi sebuah pengetahuan. Di dalam data, manusia akan selalu memproduksi data. Manusia memproduksi beragam data yang jumlah dan ukurannya sangat besar. Bisa mulai dari data astronomi, data bisnis, data kedokteran, data ekonomi, olahraga, cuaca, maupun data finansial. Pertumbuhan data luar biasa. Kita ambil contoh aja dari astronomi, yang begitu besar setiap tahunnya, mulai dari Siluan Digital Sky dan juga Let's Hypnotic. Kemudian di satu sisi juga ada perubahan culture dan juga perubahan perilaku, terutama perubahan dengan masuknya dengan berkembangnya dunia digital. Perubahan di sini dapat kita lihat banyak sekali orang mengakses data itu melalui dunia digital, sehingga perilaku manusia pun akan berubah sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Kemudian saat ini dapat dikatakan datangnya tsunami data yang begitu luar biasa. Terutama poin nomor 2 yaitu data web dan social network. Di sini, dengan pertumbuhan tingkat pengguna web dan juga sosial media yang luar biasa, akan menghasilkan data yang begitu luar biasa. Data yang dihasilkan tiap harinya akan meningkat, bahkan akan mencapai ratusan triliun data, sehingga dapat dikatakan sekarang zamannya adalah zamannya tsunami data. Data yang bertebaran dimanapun. Bahkan ada beberapa konsep saat ini adalah yaitu big data. Makna dan nilai data. Memiliki data besar itu bukan berarti adalah kita dapat berarti pintar, kaya, bijak, atau kekuasaan, itu tidak. Tapi data ada sebuah entitas yang tidak memiliki arti, meskipun kemungkinan memiliki nilai. Data yang bertebaran dimanapun itu tidak memiliki arti sebelum kita lakukan sebuah analisa. Data akan menjadi sebuah nilai ketika kita mampu menggunakannya. Di sini peranan 3 hal, yaitu data, informasi, dan juga pengetahuan. Bagaimana nilai yang dapat dicapai adalah dari pengetahuan itu sendiri. Data tidak memiliki arti, namun merupakan sebuah kumpulan dari fakta tentang suatu kejadian. Data informasi pengetahuan adalah sebuah catatan struktur dari sebuah transaksi yang merupakan materi penting dalam membentuk sebuah informasi. Sedangkan informasi adalah kompilasi dari data dan knowledge adalah kompilasi daripada informasi. Di sini kita bisa melihat sebuah hubungan dari data menjadi informasi dan juga akhirnya menjadi sebuah pengetahuan. Saya akan berikan sebuah contoh ilustrasi bagaimana data, informasi, dan juga pengetahuan. Ini adalah data. Data mengenai kehadiran pegawai. Di sini dapat kita lihat nomor induk pegawai seperti apa, tanggal berapa, datang jam berapa, dan juga pulang jam berapa. Informasinya adalah dapat kita lihat akumulasi bulanannya. NIP dengan nomor 1103 masuknya berapa kali, kemudian contohnya adalah dengan NIP 1142 masuk berapa kali, ARPA berapa kali, dan juga sakit berapa kali. Ini adalah informasi. Kemudian informasi juga kondisi kehadiran. Bagaimana tiap hari Senin dan Jumat ada beberapa hal yang terjadi di sini. Bisa kita lihat pada hari Senin ada terlambat 7 orang, dan juga di hari Jumat ada terlambat 5 orang. Bahkan di posisi hari Jumat ada data yang mengatakan bahwa yang pulang cepat ternyata paling tinggi dalam waktu 1 minggu. Sehingga, apa yang dapat kita pelajari dari situ? Di sini, berdasarkan contoh tadi, kita bisa melihat pengetahuan tentang kebiasaan pegawai dalam hal jam datang dan juga pulang kerja. Pengetahuan yang bisa kita ambil adalah pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan kehadiran pegawai dari data tersebut. Itulah pengetahuan. Sehingga berdasarkan tadi, dibuat sebuah solusi, yaitu kebijakan. Kebijakan penataan jam kerja khusus untuk hari Senin dan Jumat. Contohnya adalah hari Senin dimulai dari jam 10 dan hari Jumat diakhiri jam 14. Sisa jam kerja dapat dikompensasi kepada hari lain. Itu adalah sebuah contoh kebijakan yang diambil dari data, informasi, dan pengetahuan yang sudah diberikan.
Satu hal yang penting adalah knowledge creating company. Pengetahuan adalah satu-satunya kunci keunggulan kompetitif. Perusahaan yang sukses mampu secara konsisten menghasilkan sebuah pengetahuan yang baru, kemudian menyebarluaskannya ke dalam sebuah perusahaan dan mengimplementasikannya dalam teknologi ataupun sebuah produk yang baru. Itu adalah sebuah quote yang diambil dari Nanaka, pebisnis yang ada dari Jepang. Satu hal yang penting di dalam sebuah pengetahuan adalah knowledge visualization, yaitu untuk jenis knowledge yang deklaratif. Tools visualisasi pengetahuan yang saat ini banyak digunakan adalah mind map yang dikembangkan oleh Tony Buzan. Jadi, di sini dengan menggunakan mind map kita dapat memvisualisasi sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang atau dalam sebuah organisasi, sehingga kita dapat merangkum yang kreatif, mengembangkan kegiatan berpikir, dan juga sebagai alat berpikir organisasi, menempatkan informasi tersebut ke dalam sebuah otak dan menjadi sebuah knowledge yang prosedural. Contoh daripada penggunaan mind map-nya adalah sebagai berikut.